Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita dari kitab Mandhumatu Abi Ishaq Al-Ijiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang berisi nasihat-nasihat bagi penuntut ilmu. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita sampai ke bait yang ke-21, di mana beliau mengatakan wara'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqal laqad ra'asta. Keunggulan dalam ilmu diperoleh dengan kesungguhan bertakwa kepada Allah, bukan dengan dikatakan bahwa kau telah menjadi yang paling unggul. Ya, prestasi akademik dari seseorang paling tinggi itu profesor ya. Setelah dia dapat S1, S2, S3 kan dari dokter, setelah dokter di atasnya ada profesor, atau kalau di dokter maka ada dokter spesialis gitu. Kalau dalam bidang lain mungkin ada master. Ya. Tapi ra'sul ilmi yang sesungguhnya, keunggulan dalam ilmu syar'i itu diperoleh dengan kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Bukan dengan ketika kita mendapatkan label dari orang lain bahwa kamu telah menjadi yang paling unggul di sini, kamu bintang kelas, kamu adalah lulusan terbaik. Bukan itu. Prestasi dalam ilmu yang sesungguhnya adalah kalau ilmu itu mampu membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Bukan ketika seorang itu sudah sampai kepada level atau derajat tertentu dalam ilmu kemudian membuat dirinya menjadi sombong dan merendahkan orang lain, merasa diri lebih hebat daripada orang lain gitu. Sehingga kalau namanya tidak disebut dengan gelar yang lengkap itu marah. Misalnya manggil harus Doktor Syekh, Doktor Andi Ibnu Ahmad misalnya. Kalau enggak ada Syekh, enggak ada doktornya, kemudian dia marah gitu. Itu tidak selayaknya. Nah, jadi ra'sul ilmi taqwallah. Keunggulan dalam ilmu yang sebenarnya diperoleh dengan bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan mendapat gelar-gelar dari manusia. Nah, selanjutnya beliau mengatakan wada fi thawbikal ihsanu la an tura thawbal isaati qad labitha. Dan sebaik-baik pakaian yang kau kenakan adalah ihsan, bukan dengan menampakkan diri dalam balutan pakaian keburukan. Sebaik-baik pakaian yang dikenakan oleh seorang talibul ilmi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu menghadirkan rasa itu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka kau merasa ketika beribadah bahwa kau sedang dilihat oleh Allah. Ya. Sebaik-baik pakaian yang dikenakan oleh seorang talibul ilmi adalah ihsan. Yaitu dalam setiap gerak-geriknya dia merasa bahwa dia sedang melihat Allah, maka saya harus melakukan yang terbaik. Atau dia merasa bahwa Allah sedang melihatnya. Gitu. Bukan dengan menampakkan diri dalam balutan pakaian keburukan. Ya, ini masih terkait dengan ucapan beliau yang sebelumnya, di mana beliau mengatakan dalam bait yang ke-20, di mana beliau mengatakan
Ini 19 dan 20 ya. In utita fihi tawila ba'in. Kalau kau telah diberi keluasan dalam masalah ilmu, wa qala an-nasu innaka qad alimta, dan manusia berkata, sungguh kau telah berilmu atau telah menjadi seorang ulama, fala ta'man su'alallahi fihi. Maka jangan merasa aman dari pertanyaan Allah tentangnya, yang berisi celaan. Alimta fama fahal amilta. Kamu telah berilmu, tapi sudahkah kau amalkan? Ya. Ini masih terkait dengan itu. Jadi hendaknya seorang talibul ilmi setelah mendapatkan ilmu itu semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin menjauh dari Allah, gitu. Karena dia bisa ngotak-atik dalil. Ya, ketika sudah berilmu, belajar, maka harusnya makin berbakti sama orang tua, makin peduli dengan kerabat, makin peduli dengan tetangga, lingkungan, sebagainya. Bukan semakin menjauh dari mereka. Nah, kenapa? Karena idza ma lam yufidkal ilmu khairan fa khairun minhu allau qad jahilta. Jika ilmu tidak memberi manfaat berupa kebaikan, maka akan lebih baik andai kau tetap bodoh saja. Ya, lebih baik orang tetap bodoh daripada punya ilmu tapi ilmunya tidak membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Biasanya di masyarakat kan begitu ya. Ketika melihat ada seorang lulusan pesantren misalnya, tapi ngerokok, maka biasanya tetangganya akan mencibir. Gitu. Ini udah masuk pesantren kok masih tetap ngerokok. Udah masuk pesantren kok masih pacaran dan lain sebagainya. Orang-orang menganggap bahwa ketika dia dahulu jahil, itu masih mending ketika melakukan kesalahan. Tapi sekarang setelah dia punya ilmu kok masih melakukan kesalahan, itu kan tidak wajar gitu. Tapi sekali lagi bahwa ucapan beliau ini bukan berarti sedang mengajak orang, udahlah jadi orang bodoh aja. Jangan jadi orang berilmu. Karena jadi orang berilmu susah konsekuensinya. Gitu. Enggak, bukan lagi mengajak seperti itu. Tapi beliau sedang mengatakan bahwa kalau memang kamu sudah memilih jalanmu sebagai seorang thalibul ilmi, maka berusahalah untuk menjadi seorang thalibul ilmi sejati. Ilmunya harus bermanfaat, membawa perubahan pada dirinya. Nah, bait 24 beliau mengatakan, wa in alqaqa fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Dan jika pemahamanmu membuatmu semakin lalai, maka alangkah baiknya sekiranya kau tidak pernah paham. Banyak orang yang dengan kemampuannya membaca hadis, kemudian pengetahuannya dalam usul fikih, kemudian membuat-buat hukum yang tadinya sudah jelas terang benderang itu nggak boleh, dibikin sama dia jadi boleh gitu. Misalnya apa ya? Misalnya seperti hukum mengucapkan selamat Natal gitu kan, itu hal yang sudah dari dulu orang sudah paham itu nggak boleh. Tapi ada orang yang sekarang berusaha untuk mengesankan seolah-olah mengucapkan selamat Natal itu nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meyakini akidah mereka. Itu sekedar ucapan selamat untuk mereka karena mereka sedang bahagia aja dan lain sebagainya. Atau ada orang sekarang yang bilang ya manusia itu bebas beribadah kepada siapa aja karena semuanya bertujuan kepada Allah. Jadi orang Kristen kalau beribadah dengan caranya orang Islam salah. Orang Islam beribadah dengan caranya orang Kristen salah gitu. Tapi harusnya masing-masing beribadah dengan caranya masing-masing gitu. Ya, di satu sisi itu betul. Tapi di sisi lain salah karena menyamakan semua agama. Menganggap semua agama itu betul. Padahal setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak boleh lagi ada orang yang beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Semuanya ketika Rasulullah SAW sudah diutus harus menjadi orang Islam. Kalau mati dalam keadaan dia belum menjadi seorang mukmin, maka dia akan mati, akan tinggal di neraka, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah,
Dan terakhir beliau mengatakan satajni min thimaril ajzi jahlan wa tazghuru fil uyuni wa in kabirta. Kau akan memanen kebodohan sebagai buah dari kemalasan. Dan kau akan nampak remeh sekalipun nanti kau sudah menua. Ini bisa dibaca kabirta, bisa dibaca kaburta. Kalau dibaca kabirta, maka yang tua adalah usianya. Tua secara usia. Kalau kaburta, maka artinya besar, membesar. Mungkin membesar ukurannya atau membesar kedudukannya, begitu. Menjadi orang besar, misalnya jadi direktur, atau menjadi mudir ma'had, atau menjadi apa, gitu. Tapi baik besar secara usia maupun besar secara kedudukan, kalau kamu itu bodoh, maka kamu akan nampak kecil, nampak remeh di mata manusia. Manusia kan lebih menghormati orang yang berilmu, gitu. Maka kalau sudah menggelari diri sebagai seorang thalibul ilmi, maka harus menjauhi al-ajz. Al-ajz, rasa malas ya. Seorang penyair mengatakan, watlubil ilma wala taksal fama ab'adal khairati an ahlil kasal. Tuntutlah ilmu dan janganlah malas-malas. Dikarenakan alangkah jauhnya kebaikan-kebaikan itu dari orang-orang yang malas. Kebaikan sangat jauh dari orang yang malas. Orang yang mencari dunia, kalau malas juga tidak akan sukses. Cuma rebahan saja gitu, berharap besoknya dia jadi miliarder, ya nggak mungkin. Maka begitu juga seorang talibul ilmi yang berharap bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, tapi belajarnya malas-malasan, belajarnya sedapatnya aja, belajarnya sesenggangnya gitu, nggak berusaha menyempatkan waktu untuk membaca, untuk bertanya, cuma mengandalkan kehadiran di kelas saja, ya, tidak akan sukses menuntut ilmunya. Barakallahu fikum. Jadi intinya dari bait 21 sampai 24 tadi masih membicarakan tentang hendaknya seorang thalibul ilmi itu mengamalkan ilmunya. Ini terutama ilmu tentang hal-hal yang wajib ya, tentang ibadah-ibadah yang wajib. Adapun ilmu tentang amal-amal yang sunnah, maka andai seorang penuntut ilmu hanya mengerjakan sesekali saja, atau hanya sekali saja dia pernah kerjakan, maka tidak tercela kalau amal yang sifatnya sunnah. Tapi kalau yang wajib harus dia amalkan terus gitu. Ya, itu kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Terkadang amal yang sunnah ditinggalkan karena ada maslahat yang lebih besar, seperti Abdullah bin Mas'ud, itu beliau tidak puasa sunnah dikarenakan beliau termasuk ulama yang kegiatannya lebih suka membaca Al-Quran atau memahami makna dari Al-Quran, memahami hadis-hadis begitu ya. Nah, kemudian kita biasanya sebelum belajar juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, begitu ya. Setiap pagi kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, begitu. Ya. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Siapa saja ulama kita, ulama orang Islam yang rusak, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan Yahudi, dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka Allah murka terhadap mereka.
Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau biasanya kalau khutbah itu berpengaruh sekali kepada masyarakat. Apa yang beliau sampaikan di khutbah itu diamalkan oleh masyarakat. Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh dua orang budak. Mereka ingin merdeka, sudah tidak mau menjadi budak lagi gitu. Maka mereka mendekati Imam Hasan Al-Basri selesai khutbah dan berharap di Jumat berikutnya nanti beliau mau khutbah dengan tema membebaskan budak. Fadilah atau keutamaan membebaskan budak. Maka beliau mengatakan insya Allah. Tapi ternyata di Jumat berikutnya beliau khutbah dengan tema yang lain. Di Jumat berikutnya lagi beliau khutbah dengan tema lain. Jumat berikutnya lagi beliau khutbah dengan tema lain sampai akhirnya budak ini yang pengen merdeka ini mengatakan pada temannya, nampaknya Imam Al-Hasan Al-Basri telah lupa dengan permintaan kita gitu. Ya sudahlah gitu. Atau mungkin beliau merasa tema itu kurang cocok dibahas sekarang gitu. Nah, ternyata setelah beberapa Jumat berlalu baru beliau khutbah tentang masalah membebaskan budak. Ketika ditanya, Imam, kenapa baru sekarang Anda khutbah dengan tema ini? Gitu. Maka beliau mengatakan, karena kemarin-kemarin saya belum bisa membebaskan budak. Baru sekarang saya setelah membebaskan budak, sehingga saya baru merasa leluasa untuk khutbah dengan tema tersebut. Ya, dahulu para ulama ketika berilmu itu seperti itu. Ya, juga mungkin teman-teman pernah dengar nasihat bundanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan, ya bunayya, utlubil ilma wa ana afika bi mirzali. Wahai anakku, belajarlah ilmu dan aku akan mencukupimu dengan upah dari hasil memintal benang. Tapi belum memberikan syarat. Idza katabta asyrata akhrufin fangdur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatika wa hilmika wa waqarik. Tapi syaratnya kalau kamu sudah menulis 10 hadis, maka lihatlah pada dirimu apakah ada perubahan, apakah bertambah rasa takutmu kepada Allah, apakah bertambah kesabaranmu, apakah bertambah kewibawaanmu. Fa'illam taro dzalika, kalau kamu enggak melihat adanya perubahan pada dirimu, fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'uka. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu hadis, hadis-hadis yang kamu kumpulkan itu memudaratmu dan tidak akan bermanfaat bagimu, atau bahasa lainnya kamu tidak bakat untuk jadi seorang ulama gitu. Ilmu yang kamu miliki justru akan membahayakanmu di akhirat gitu. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau menjadi hujjah yang memberatkanmu. Nah, kita lihat satu riwayat misalnya dari Abu Dawud bin Abu Hindun, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Dia berkata, nih ingat-ingat namanya. Abu Dawud bin Abu Hindun mendengar dari Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim mendengar dari Amr bin Aus. Amr bin Aus mendengar dari Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan menceritakan kepadaku dengan berbisik-bisik ketika beliau sakit yang menyebabkan sakitnya ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Dia berkata, aku mendengar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang mendirikan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ini Rasulullah bersabda, yang mendengar pertama kali adalah Ummu Habibah. Maka Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sunnah itu setelah aku mendengarnya, sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perawi hadis yang mendengarkan dari
Ummu Habibah, yaitu Anbasah tadi. Anbasah mengatakan, Anbasah bin Abi Sufyan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sunnah itu, sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Lalu perawi yang mendengar dari Anbasah bin Abi Sufyan itu, yang bernama Amr bin Aus mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Anbasah. Rawi yang di bawahnya Anbasah, yang bernama Nu'man bin Salim, yang mengatakan, yang di bawahnya Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Amr bin Aus. Gitu para ulama. Dengar apa dari gurunya, dia amalkan. Gitu. Ya, semoga nanti dari teman-teman yang hadir ini ada yang setelah mendengar hadis ini dari saya, kemudian saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sunnah itu setelah saya mendengarnya dari Ustadz Andi gitu ya. 12 rakaat sunnah pahalanya adalah dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu apa saja? Itu ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang qobliyah adalah qobliyah zuhur sama qobliyah subuh. Sisanya sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Semuanya 2 rakaat kecuali yang sebelum zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Ya, karena Rasulullah juga pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Abu Dawud. Ya, di antara makna Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yes. Di antara makna aku berlindung pada dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah a'idni min ilmin la a'malu bihi. Aku berlindung kepadamu, lindungilah aku dari satu ilmu yang tidak bisa aku amalkan. Wala antafi'u bihi. Tidak pula aku bisa mengambil manfaat darinya. Wala u'allimuhu, atau tidak bisa saya ajarkan pada orang lain. Wala yuhadzibul akhlaqa wal a'mal wal aqwal. Juga tidak bisa memperbaiki akhlak, amal, dan ucapan-ucapan saya. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat, ilmu sejatinya adalah yang bisa menambahkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengetahuan seorang hamba terhadap aib-aib yang ada pada dirinya dan kekurangan-kekurangan dalam amalnya, dan membuatnya zuhud terhadap dunia. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Tadi poin terakhirnya beliau mengatakan, satajni min thimaril ajzi jahlan wa tasburu fil uyuni in kabirta. Ini motivasi supaya kita jangan sampai jadi orang yang bodoh di masa tua. Kalau bisa di masa tua kita sudah memiliki minimal bekal-bekal ilmu yang pokok, ibadah-ibadah yang pokok, hal-hal yang pokok yang wajib kita ketahui sudah kita ketahui gitu. Kata Imam Syafi'i, "Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Siapa saja yang tidak mau merasakan hinanya menuntut ilmu meski hanya sesaat, maka dia akan meregup pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an.
Wa jazakumullah khairan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan wa zadakum ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz. Ya.